Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Nah, minggu ini kita akan masuk ke submateri baru, yaitu mengenai otot rangka. Nah, otot rangka ini adalah otot yang dinamakan sebagai alat gerak aktif, artinya bagian atau struktur yang nantinya akan menggerakkan tulang sebagai pergerakan pada kita pada saat kita melakukan aktivitas seperti melompat, berlari, ataupun berjalan. Nah, sedangkan sistem rangka sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan bahwa rangka tersebut merupakan alat gerak pasif, artinya tidak dapat menggerakkan dirinya sendiri. Maka dari itu perlu bantuan dari yang namanya otot sebagai alat gerak aktif, yaitu bagian yang melekat pada rangka. Nah, sel-sel otot ini bersifat kontraktil sehingga mampu berkontraksi untuk menghasilkan gerakan. Nah, pada saat mekanisme kerja otot atau gerak, nah otot ini akan bekerja secara kontraksi atau memendek dan berelaksasi atau memanjang. Nah, pada proses ini dibantu dengan yang namanya filamen tebal atau miosin dan filamen aktin atau filamen tipis. Nah, pada saat kita bergerak juga dibantu dengan yang namanya energi atau ATP dan Ca2+. Nah, sehingga pada saat otot memendek dan berelaksasi, otot tersebut akan menghasilkan tenaga mekanis untuk pergerakan pada tubuh kita. Nah, fungsi dari otot rangka ini adalah untuk pergerakan, kemudian menopang dan mempertahankan postur tubuh, dan produksi panas atau menghangatkan tubuh kita, yaitu dari energi yang kita dapat. Kemudian, struktur dari otot itu dapat Anda lihat di gambar ini. Bagian dari lengan itu terdapat otot bisep dan otot tricep. Nah, otot inilah terdiri dari kumparan atau kumpulan dari berkas rabut otot. Berkas rabut otot ini terdiri dari banyaknya sel-sel otot atau kumpulan dari serabut otot tunggal yang di dalamnya dilindungi oleh sarkolema atau membran sel otot dan terdapat nukleus atau inti sel. Nah, pada sel otot ini di dalamnya juga terdapat yang namanya miofibril atau serat-serat otot yang fungsinya nanti sebagai kontraksi dan relaksasi pada otot. Nah, miofibril ini terdapat atau tersusun atas banyaknya sarkomer. Jadi, ini adalah bagian sarkomer. Nah, jika diperbesar sarkomer tadi dapat dilihat seperti berikut ini. Nah, sarkomer satu dengan sarkomer yang lainnya itu dibatasi dengan yang namanya garis Z. Nah, garis Z ini fungsinya untuk membatasi antara sarkomer satu dengan sarkomer yang lainnya. Nah, pada sarkomer itu terdapat yang namanya miosin dan aktin. Nah, fungsi dari miosin dan aktin tadi adalah sebagai tempat terjadinya kontraksi dan relaksasi pada otot. Nah, kemudian pada sarkomer itu juga terdapat yang namanya pita I dan pita A. Pita I ini adalah daerah terang, yaitu daerah yang menyusun filamen aktin saja, sedangkan pita A adalah pita gelap atau bagian yang menyusun keduanya, yaitu menyusun miosin dan aktin. Kemudian pada sarkomer itu juga terdapat yang namanya zona H atau daerah yang berimpitan dengan pita A. Kemudian terdapat garis Z, garis M atau bagian utama dari sarkomer. Nah, bentuk dari struktur filamen tebal dan filamen tipis jika diperjelas adalah sebagai berikut. Nah, bentuk dari filamen tebal tadi yaitu bentuknya seperti banyaknya kepala-kepala pada filamen tersebut atau serabut tersebut. Jadi dinamakan dengan filamen tebal karena banyaknya kepala-kepala. Nah, fungsi dari kepala ini adalah untuk menempel pada aktin atau fungsinya untuk menarik aktin nanti pada saat kontraksi. Sedangkan pada filamen tipis atau aktin itu daerahnya atau strukturnya itu terdapat tromponin. Nah, tromponin ini adalah daerah yang nantinya akan menutup filamen aktin ketika saat relaksasi. Kemudian ada trompomyosin, bagian yang berwarna garis orange ini adalah bagian juga yang fungsinya untuk menutup situs pengikatan miosin pada saat relaksasi. Jadi mekanismenya pada saat relaksasi, otot atau kepala miosin nanti akan menempel di situs pengikatan miosin, bagian yang bulat ini, bagian dalam ini. Nah, pada saat kontraksi, tromponin dan trompomyosin akan terbuka, sehingga situs pengikatan miosin juga terbuka, sehingga kepala nanti akan bisa menempel pada aktin. Nah, kemudian pada saat menempel, maka kepala miosin nanti akan menarik yang namanya
aktin sehingga otot tersebut akan memendek atau berkontraksi gitu. Nah, kemudian pada filamen tebal itu juga terdapat yang namanya situs pengikatan ATP, yaitu tempat melekatnya ATP atau energi yang fungsinya untuk memberi energi untuk membantu miosin untuk menarik aktin. Nah, kemudian, jika diperjelas tadi ada aktin dan miosin. Nah, aktin tadi terdiri dari dua untaian yang terdapat bagian tromponin dan trompomiosin ketika otot berelaksasi. Kemudian protein miosin itu terdapat kepala yang fungsinya untuk berkontraksi, untuk menempel di situs pengikatan miosin. Kemudian ada jaringan otot, ada otot polos, lurik, dan jantung. Sedangkan yang berfungsi untuk sistem gerak adalah otot lurik. Kemudian ada ion Ca2+ dan ATP yang digunakan dalam gerak otot pada saat kontraksi dan relaksasi. Nah, kita masuk ke mekanisme kontraksi otot. Nah, mekanisme kontraksi otot seperti yang sudah Ibu jelaskan adalah berhubungan dengan yang namanya pergeseran dan pergerakan aktin dan miosin. Nah, pergeseran ini disebut dengan teori pergeseran filamen. Nah, pada saat miosin aktif, miosin nanti akan menggerakkan aktin dengan cara cross break atau menarik aktin dengan bantuan Ca2+ dan ATP di binding site atau di situs pengikatan ATP nanti. Jadi, pada saat otot berkontraksi atau memendek, kepala miosin nanti akan menempel di situs pengikatan miosin sehingga otot nanti akan memendek atau berkontraksi. Dapat Anda lihat gambar halaman 76 di buku, contoh dari kontraksi pada otot. Jadi, pada saat kontraksi, miosin nanti akan menarik aktin sehingga pita I nanti, pita yang menyusun aktin saja akan memendek, kemudian zona H akan menghilang karena diakibatkan tumpang tindih antara miosin dan aktin. Nah, sedangkan pada relaksasi adalah kebalikannya. Miosin nantinya akan melepaskan miosin nanti akan melepaskan aktin karena troponin dan trompomiosin sudah bekerja atau sudah menutupi bagian situs pengikatan miosin. Nah, pada saat ini pita I akan kembali dan zona H akan kembali seperti semula kembali. Nah, kemudian kita lanjut ke komponen struktur otot yang berperan dalam kerja otot, yaitu komponen utamanya ada miofibril atau serat otot, kemudian ada sarkomer atau bagian dari miofibril, kemudian aktin dan miosin, dan trompomiosin dan tromponin yang fungsinya untuk penutupan situs pengikatan miosin pada saat relaksasi. Nah, sumber energi untuk gerak otot itu adalah adenin trifosfat atau ATP atau energi. Kemudian ada kreatin fosfat dan glikogen atau gula otot. Jadi pada saat kita bergerak, kita juga memerlukan yang namanya energi. Nah, energi ini berasal dari senyawa kimia yang terkandung pada makanan. Contohnya makanan yang mengandung glukosa, seperti karbohidrat pada nasi. Kemudian, sel-sel otot yang memiliki banyak mitokondria akan berfungsi untuk respirasi pembentukan dari energi tersebut. Jadi pada sel-sel otot itu banyak mengandung yang namanya mitokondria. Jadi fungsi dari mitokondria kan untuk respirasi pembentukan energi. Nah, oleh mitokondria nanti sel-sel otot ini dari glukosa akan diubah menjadi ATP pada proses aerob atau pada proses yang membutuhkan oksigen. Nah, selain ATP, pada saat kita bergerak juga memiliki sumber energi lain, yaitu kreatin fosfat, yaitu produk cadangan pada otot, yaitu fungsinya untuk mengubah ADP menjadi ATP. Nah, kreatin fosfat nanti bersamaan dengan ADP akan meregenerasi yang namanya ATP sehingga reaksinya dapat dilihat seperti berikut, yaitu kreatin fosfat dengan ADP nantinya akan beregenerasi membentuk ATP yang fungsinya untuk energi sebagai sistem gerak kita. Nah, pada saat kita bergerak itu ada dua fase, yaitu ada fase anaerob dan fase aerob. Nah, fase anaerob ini adalah fase yang tidak membutuhkan oksigen.
Nah, fase ini adalah pada saat fase kita berkontraksi. Nah, pada saat fase ini, kerja aktin dan miosin itu membutuhkan ATP atau energi. Nah, ATP ini dibentuk kembali melalui fosforilasi dan digunakan pada saat kerja aktin dan miosin. Nah, pada saat kita berkontraksi, otot lama-kelamaan akan menjadi lelah sehingga terjadilah penurunan energi atau ATP, dan pada saat penurunan ATP itu terjadilah peningkatan asam laktat atau yang dinamakan asam lelah, sehingga fase anaerob itu berubah menjadi fase aerob atau fase yang membutuhkan energi. Nah, pada saat kita misalnya berolahraga, nah otot-otot tersebut lama-kelamaan akan kekurangan energi sehingga asam laktat akan meningkat. Jadi pada saat kita kelelahan, kita membutuhkan oksigen. Nah, pada saat kita membutuhkan oksigen ini, masuklah ke tahap yang namanya fase aerob. Fase yang membutuhkan oksigen, di mana fase ini adalah fase pada saat otot kita berrelaksasi. Nah, pada fase ini, glikogen atau gula otot akan diubah menjadi glukosa dan asam laktat. Nah, kemudian glukosa ini akan dioksidasi sehingga menghasilkan yang namanya karbon dioksida, air, dan ATP kembali. Seperti itu. Nah, pada saat asam laktat menumpuk pada otot, maka akan terjadi kelelahan pada tubuh kita. Jadi yang menyebabkan kita sering kelelahan pada saat olahraga atau aktivitas berat lainnya itu diakibatkan dengan yang namanya asam laktat atau peningkatan pada asam laktat pada tubuh kita. Nah, agar asam laktat dapat dioksidasi kembali, maka tubuh kita harus memasuki fase aerob atau fase yang membutuhkan oksigen. Jadi kita melakukan reaksi dengan membuat nafas tersengal-sengal untuk mendapat lebih banyak oksigen dari tubuh kita. Jadi nanti asam laktat nanti dapat dioksidasi menjadi energi kembali gitu. Jadi fasenya dari fase anaerob pada saat fase kontraksi, maka terjadi penurunan ATP, kemudian peningkatan asam laktat terjadi. Nah, pada saat peningkatan asam laktat terjadi, maka tubuh kita membutuhkan oksigen dengan cara kita tersengal-sengal. Jadi oksigen masuk ke tubuh kita, nantinya asam laktat akan dioksidasi, akan membentuk ATP kembali gitu. Nah, dapat Anda lihat gambar di samping adalah gambar contoh dari pergerakan kontraksi dan relaksasi. Nah, pada saat tahap di awal adalah tahap di mana kepala miosin sudah menempel atau berikatan dengan ATP. Nah, pada saat ini konfigurasi energinya rendah. Kemudian pada tahap 2, kepala miosin nanti akan menghidrolisis ATP menjadi ADP dan kreatin fosfat atau P1. Kemudian pada saat ini konfigurasi energinya sudah tinggi. Nah, pada tahap 3, kepala miosin nanti sudah menempel dengan situs pengikatan aktin, dan pada tahap 4 pada saat kepala miosin sudah menempel pada aktin, ADP dan kreatin fosfat nanti akan dilepas oleh kepala miosin sehingga konfigurasi energi akan kembali rendah kembali. Nah, pada saat kelima nantinya filamen miosin akan menarik atau menggeser aktin dekat dengan pusat dari sarkomer atau garis M nanti. Jadi akan terjadi kontraksi di sini. Nah, seterusnya siklus tersebut akan terus berulang pada saat kontraksi dan relaksasi. Kemudian pada tahap 5 nanti kepala miosin akan berikatan kembali dengan yang namanya ATP sehingga siklus akan kembali terulang. Nah, macam-macam otot ada 3, atau jantung, polos, dan rangka. Bisa Anda pause dan Anda lihat perbedaannya. Kemudian otot lurik. Nah, kita masuk ke otot rangka atau otot lurik. Nah, otot rangka atau otot lurik adalah otot yang menempel pada tulang sehingga mengakibatkan pergerakan pada otot. Dapat Anda baca sendiri, yaitu berdasarkan perlekatannya dan berdasarkan bentuk kumparannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.